kita. Apa itu? Ya, pertama ketika saudara bertanya tentang keimanan Kristen, maka jawabannya itu dimulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu dasar jawaban kami ya. Kemudian Kejadian sampai Wahyu. Iya, dasar jawaban kami ya. Terus yang penting, oke, silakan. Iya. Jadi ketika satu bicara, jangan dulu dipotong. Nanti selesai bicara baru bicara lagi ya, yang lainnya, boleh? Jadi kita gitu. Diskusi Arab. Oh, silakan open cam. Boleh tidak perlu, soalnya ini baru bang. Boleh begini saja, boleh? Iya. Oke, kalau gini, silakan Anda membawakan Kejadian sampai Wahyu, silakan. Yang penting nyambung ya. Yang penting nyambung. Kemudian apa yang kita tanyakan sesuai dengan jawabannya, harus sesuai dengan pertanyaannya. Jangan sampai kita bertanya A, jawabnya B. Nah, itu yang kadang bikin gak nyambung di situ. Oke. Sedikit. Kalau boleh dalam bertanya terus memberikan jawaban yang contoh gunakan waktu 2 menit atau 3 menit untuk menjawab dalam menjawab pertanyaan itu. Jadi jangan pertanyaan contoh betul atau tidak, jangan langsung betul atau tidak, no? Harus dijelaskan, boleh? Enggak, gini, ini ya, ketika kita membutuhkan jawaban yang pendek tanpa harus bernarasi toh. Nah, justru itu di situ yang masalahnya. Kalau kita diskusi menggunakan timer supaya jelas, menggunakan 2 menit atau 3 menit. Kalau timer saya paling nggak suka, soalnya kadang suka bohong-bohong di situ biasanya gitu. Kadang orang-orang Kristen itu kalau menjelaskan suka bohong-bohong di situ. Yang saya paling nggak suka itu di situ. Nah, yang penting kan gunakan data. Ya, kalau datanya nggak nyambung bagaimana? Justru itu paling kurang dia akan nyambung datanya. Karena faktanya contoh perjanjian lama itu kan menggunakan kiasan, simbol-simbol. Kiasan. Kegenapannya di perjanjian baru. Jadi mesti harus dijelaskan dari simbol, kiasan atau media dan kegenapannya di perjanjian baru sehingga clear. Oke, silakan. Oke. Yang saya pertanyakan ini masalah perjanjian lama ini kitabnya siapa? Apakah kitab Anda atau kitab orang Yahudi? Oke. Sumber muasal kami dasarnya adalah Yesus. Secara manusia, dia dari Yahudi ya, secara manusia. Dan pengikut Yesus kan menuruti dan percaya ajaran Yesus. Sumbernya, dia orang Yahudi secara manusia. Jadi kami mengikuti ajaran Yesus. Dasar Yesus ketika di dunia dia mengajarkan tentang Taurat. Maka dasar itu juga yang kami pakai. Yesus mengajarkan Taurat. Iya. Ketika dia mengatakan bahwa ada tertulis tentang aku yang tertulis di dalam segala macam kitab para nabi, itu merujuk kepada Kejadian sampai Imamat. Coba tunjukkan datanya. Tertulis tentang aku. Coba kalau untuk sementara saya lupa data, tetapi ada ya. Untuk tentang kematian. Itu tertulis di dalam 4 Injil. Dan nanti saya akan mintakan 4 Injil itu di mana. Coba, kan Injil kan itu disampaikan kepada Yesus dan Yesus mengajarkan apa. Oke, sebentar saya cari, boleh ya? Sebentar saya cari dulu ya. Oke teman-teman, sambil kita lanjut, silakan di tap-tap layar share ya kepada saudara-saudara kita, terutama kepada Kristen ya. Mana ini? Ternyata HP1 ini belum di-download. Dan ingat, boleh nanti ya, saudara. Saudara, boleh nanti. Oh, iya. Sementara kan saya belum menggunakan HP yang satu itu.
Nanti saya ikuti kamu, nanti saya kirim datanya. Nanti setelah ini ya, boleh? Waduh, berarti saya yang buka Nah, gitu ya. Coba kamu klik di Alkitab, klik saja ada tertulis tentang aku, akan keluar itu dalam kitab para nabi. Oh contoh ya, contoh begini saja. Oke, Dalam- sebentar. Iya. Sebentar Pak ya. Jadi gini, saya hanya terima, saya pribadi saya hanya terima setiap perkataan Yesus yang masih hidup di dunia. Ketika Yesus sudah tidak ada, maka itu saya tolak itu. Sekali lagi Pak ya, selama Yesus masih hidup di dunia, setiap perkataan Yesus itu aku terima. Ketika Yesus sudah tidak ada, maka tidak ada lagi perkataan Yesus di situ. Itu Anda harus paham itu. Boleh saya halo. Coba klik dulu yang tadi pertanyaan pertama yang saya tidak dapat gunakan data, belum sampaikan datanya. Boleh kamu klik kalau Alkitab situ ada. Kenapa Klik saya saja. yang harus cari Pak? Nggak, kalau kita baca, kalau tidak ada salah ayatnya, tetapi Yesus pernah mengajarkan, jika kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, karena Musa telah menuliskan tentang aku. Ya, itu Oke. tertulis. Ya, tertulis itu ada ayat itu dia. Kalau tidak salah itu dia mungkin di Yohanes pasal 5. Yohanes Yohanes pasal 6 ayat 48, coba kamu cek. Yohanes 6 ayat 48. Kalau tidak salah. 6 berapa? 6 berapa? Yohanes 6 ayat 48. Bukan ayat, nomor Pak. Yohanes 6. Akulah roti hidup ini adalah pernyataan Yesus menegaskan bahwa dialah sumber kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Itu. Yang ayat 48 itu? Iya. Oh, berarti saya lupa ayatnya itu juga. Kalau Yohanes 5, coba kalau ayat 58 bagaimana? 58. 58. Yohanes 6. Sebentar ya. Oh, tidak ada mungkin ya. Ini HP saya sementara saya pakai jadi tidak boleh buka ini. Tapi saya ambil Alkitab dulu ya, sebentar ya. Ya silakan. Oke teman-teman, dikencangkan lagi tap-tap layar ya teman-teman ya. Sekali lagi dikencangkan lagi tap-tap layarnya, share. Dan Bapak harus ketahui itu bahwasanya ketika sudah tidak adanya Yesus maka tidak ada lagi firman. Oke, Kalau ada lagi saudara, firman, saya baca ya. Sudah saya temukan. Oke, silakan. Yohanes pasal 5 ayat 46. Kata Yesus, ini tadi jawaban untuk pertanyaan saudara tentang Yesus mengatakan bahwa ada tertulis tentang aku dalam perjanjian lama ya, atau kitab para nabi. Salah satu bukti ayat ini. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu, ini kata Yesus ya, tentu kamu Di berapa akan itu? Di berapa? percaya. Di berapa? Yohanes pasal 5, Yohanes 5 ayat 46 ayat 47. Coba dibaca. Yohanes pasal 5. Oke. Lanjut. Ya, ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Apa yang Musa tulis tentang Yesus dalam nubuatan? Contoh Ulangan 18 ayat 18 dan seterusnya. Silakan coba ulangan berapa? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan Itu 18. dalam nubuatan. Oke, siap. Ulangan 18 ayat 18. mana ulang? Oke. 18 ya. Ulangan 18 ayat 18. Oke. Silakan. Saya baca. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ya, dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke. Jadi ketika Yesus di dunia, dia berfirman, sebab apa yang aku katakan dan kusampaikan bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi apa yang aku katakan dan kusampaikan itu berasal daripada Dia yang mengutus aku. Oke? Jadi ini
nubuatan ini digenapi langsung oleh Yesus. Ini yang Oke. ditulis oleh Musa kan? Oke. silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Ini untuk menentukan jalannya diskusi kita. Oke. Yesus ini menurut Anda ini Tuhan apa hanya seorang utusan? Oke, dia Tuhan sekaligus Oh, dia utusan. Tuhan. Nah, sekaligus utusan ya. Oh, dia Tuhan sekaligus utusan. Oke ya, Dia Tuhan sekaligus utusan. utusan. Berarti dia mengutus diri sendiri ya, Pak ya? Oh tidak, saya jawab menggunakan data ya. Boleh? Kan dia Tuhan kan? Oke, boleh saya jawab dulu ya. 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 Kalau kita cross check, ada 2 ayat ini yang perlu kita baca bersama. Dari nol ya. Silakan. Dari nol. Jadi itu saya bilang kalau dalam menjawab pertanyaan Muslim harus menggunakan dasar ayat itu Kejadian sampai Wahyu. Dengan demikian saya gunakan satu data. 1 Korintus 8 ayat 6 tertulis jelas bicara tentang Tuhan dan Allah itu banyak. Ya, disebutkan itu Allah dan Tuhan itu banyak baik di langit dan bumi. Tetapi bagi kita hanya satu Allah yang benar, yaitu Sang Bapa, dan Yesus Kristus yang diutus oleh Sang Bapa. Dengan demikian kaitan sekali dengan Ulangan 10:17. Sang Bapa yang namanya adalah Yahweh adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Oke? 10 berapa? 10 berapa? Ulangan 10:17 coba dibaca dulu. Iya, lanjut. Ya. Ya, premis umum kita semua percaya hanya Tuhanlah penguasa langit dan bumi. Oke? Kenapa Yesus juga disebut Tuhan? Karena Yesus juga adalah penguasa langit dan bumi. Dasar ayat Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Oke? Jadi kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu diberikan oleh Sang Bapa. Dengan demikian dia cocok dengan ajaran Yesus dalam Yohanes 1 ayat 10. Aku datang kepada milik kepunyaanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi seluruh isi langit dan bumi ini adalah milik Tuhan Yesus, yang semuanya itu diberikan oleh Sang Bapa. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 10 Siap, Bang Senepal. Yohanes 1 ayat 10 tertulis jelas bahwa aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi orang yang menjadi milik kepunyaanku itu menolak aku. Jadi ini miliknya Tuhan langit dan bumi ini, Tuhan Yesus. Tetapi penduduk dunia sebagian besar menolak dia. Mereka menyelipkan dia, contoh abad pertama. Okay? Jadi kita ini ibarat cuma singgah doang sementara. Di rumah mana? Rumahnya Yesus. Kok Yesus menyatakan, kok kamu tinggal numpang doang, kenapa kamu menolak aku? Pemilik segalanya ini. Silakan. Tadi Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan dan dia juga utusan. Kemudian saya tanya kembali, apakah Yesus itu mengutus diri sendiri? Kata Bapak tidak, tapi Bapaknya. Artinya di sini ada 2 Tuhan, betul? Benar sekali, benar. Oh, ada 2 banyak Tuhan. kan? Ya, banyak kan kalau catatan Alkitab 1 Korintus tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan Tuhan dan Allah itu banyak. Disebutkan ya, disebutkan. Berarti Tuhan dan Allah itu banyak ya? Iya, kalau cuma disebutkan saja toh. Sehingga Tapi yang sebenarnya itu ada satu. ya satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, dan Elohim alias Allah di atas segala Allah itu Sang Bapa. Namanya adalah Yahweh. Dialah sumber segala Oke. sumber. Berarti bukan Yesus yang segala sumber ya? Ya, benar sekali, benar saudara. Ya udah. Menurut Bapak, Tuhannya Yesus itu berfungsi untuk apa? Apakah dia itu termasuk pencipta langit dan bumi, ataukah bukan? Bukan pencipta langit dan bumi. Ulangi, kurang jelas. Yesus kan Bapak menyebut dia sebagai Tuhan, betul? Oke. Apakah dia ini termasuk pencipta langit dan bumi dan menciptakan segala sesuatu? Apa bagaimana? Oh tidak. Yang Oh, menciptakan segala sesuatu itu Sang Bapa. Tetapi atas nama atau melalui atau diuntukkan untuk anaknya yang tunggal itu Yesus. Sebab tanpa Yesus, Yohanes pasal 1, tidak ada yang akan diciptakan kalau tanpa Yesus.
Ini bukti betapa kasihnya yang begitu besar dari Sang Bapa kepada Yesus. Luar biasa Sang Bapa mengasihi Yesus. Tetapi ketika Adam dan Hawa itu berdosa, anaknya yang dikasihi itu dikorbankan oleh Sang Bapa. Bayangkan betapa sayangnya Sang Bapa kepada kita umat manusia. Sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Luar biasa kasih Sang Bapa ini, saudara. Sangat-sangat mengasihi kita semua. Jadi ketika saudara kita cross check dengan perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa berdosa, itu di sana tertulis tentang musyawarah sorga. Ya, Mazmur 82. Musyawarah sorga ini melibatkan dua pribadi, Sang Bapa dengan Sang Anak. Bagaimana mereka bahasa sederhananya berembuk untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Yesus menawarkan diri kepada Sang Bapa, kalau boleh dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia untuk menawarkan pengampunan dosa tersebut. Segala sumber sesuatu itu dari Sang Bapa, kerjasama dengan Sang Anak dalam menyelamatkan umat manusia. Sehingga mereka disebut satu, bukan satu dalam pribadi, tetapi satu dalam pekerjaan penyelamatan kita manusia. Kalau masalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi perkataan yang terakhir tadi, masalah kata yang terakhir tadi, aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan dan satu misi, satu tujuan. Saya percaya itu. Amin, amin. Ya, itu saya percaya. Tapi berarti bukan Yesus bukan Tuhan ya. Yang jelas sekali lagi Yesus bukan Tuhan. Enggak, Dia saya hanya jelaskan sedikit. Boleh di situ poin sekali. Jadi kenapa Yesus juga pada akhirnya juga disebut Tuhan? Karena apa yang dikerjakan oleh Sang Bapa juga dikerjakan oleh Sang Anak. Dasar ayat Yohanes pasal 5 ayat 18-20. Oke? Sehingga Sang Bapa sumber segala sesuatu itu di dalam menyelamatkan umat manusia itu kerjasama dengan Sang Bapa dalam proses penebusan. Sang Bapa menebus, Sang Anak juga menebus. Di dasar ayat yang mana Sang Bapa menebus? Keluaran 34 ayat 6. Pekerjaan itu dilakukan oleh Yesus. Dasar ayat Yohanes pasal 5. Bentar, saya mau tanya Yohanes, Anda ini Tritunggal ataupun Yehova? Anda, dasar kita firman Tuhan. Tidak pernah tertulis Tritunggal atau Trinitas. Yang tertulis itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Clear, sederhana. Bang, biar Bang Hos boleh saya tambah sedikit ya, karena bisa ya saya tambah sedikit. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oh silakan. Begini Bang, Anda tanya tadi apakah Kristus itu menciptakan? Jawabannya iya dari saya. Karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa jawab ya Hos. Dalam Kejadian itu pada waktu Tuhan menciptakan itu, dia melalui firman. Dan kemudian rohnya melayang-layang. Bisa dilihat dalam Kejadian, kitab Kejadian itu. Kalau Anda mau saya baca dari sini. Jadi pada waktu Tuhan berkeinginan mencipta, yang diciptakan itu melalui firman. Dan yang memberikan kehidupan pada semua ciptaan itu adalah roh. Nah kemudian dalam Yohanes 1 itu firman itu turun menjadi manusia. Jadi apabila firman itu turun menjadi manusia, diam di dalam kedagingan manusia, tetapi keilahian itu tetap ada, yaitu sang firman tadi. Nah dalam kepercayaan Kristen, pada waktu firman itu ada, dia tidak pernah terpisah dari Allah. Berarti pada waktu firman itu duduk diam di dalam kedagingan manusia itu sang Yesus tadi, maka Allah dan Roh Kudus itu juga berada di dalam sang firman itu, dalam kedagingan Yesus itu. Jadi Yesus itu benar-benar menjadi manusia karena firman itu jadi manusia, tetapi dia memiliki keilahian daripada firman itu. Dan karena firman itu yang berdiam di dalam daging itu tidak pernah terpisah daripada Allah, maka dalam firman itu ada Allah dan Allah Roh Kudus. Maka itu Yesus dikatakan Tuhan. Jadi Yesus itu adalah sang firman yang bersumber daripada Bapa, sama seperti Roh Kudus tadi. Waalaikumsalam. Yang bersumber sama juga seperti Roh Kudus tadi yang bersumber daripada Bapa. Jadi karena Tritunggal itu hanyalah konsep, tetapi sebenarnya begini. Yesus itu adalah sang firman sama seperti Roh Kudus yang bersumber daripada Bapa tadi. Yaitu Yahweh, Yehova itu. Yang dikenal oleh dalam orang Israel dalam Perjanjian Lama. Begitu. Oke, berarti menurut abang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Yesus itu adalah
Alhamdulillah bikhair. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah karena firman itu Tuhan, maka Yesus Betul. Yesus itu Tuhan. Karena itulah alasan Yesus itu disembah, Bang. Oke, betul. Oke, Bang Yohanes. Tapi kalau kata tadi Bang Yohanes itu, Yesus itu hanyalah utusan Tuhan, tapi dia bukan pencipta langit dan bumi. Artinya dia sebagai Tuhan. Nah, Bukan kalau pencipta jawaban langit saya dan begini. Yesus itu benar adalah utusan karena firman yang bersumber dari Bapa diutus menjadi manusia, masuk dalam kedagingan manusia, maka ayat tentang Yesus adalah utusan itu tidak salah. Yesus benar utusan karena firman itu bersumber daripada Bapa, diutus oleh Bapa menjadi manusia. Nah, atas alasan itu firman itu adalah milik Bapa yang berasal dari kekekalan sejak awal. Maka pada waktu sang firman itu masuk dalam tubuh manusia dan tidak terpisah dengan kekekalan itu, Bapa dan Roh Kudus, maka dalam kedagingan itu dia disembah. Atas alasan itu, kedagingan itu diakui Tuhan. Karena yang berdiam di dalam kedagingan itu bukan hanya kemanusiaan, tetapi ketuhanan itu, yaitu firman, Bapa dan Roh Kudus. Oke. Itu maksud. Oke, Bang Yohanes, sebelum kita lanjut dia, coba Bang Yohanes luruskan lagi bagaimana kata abang ini, Yesus itu dia yang menciptakan langit dan bumi juga, dia termasuk juga di situ. Dan dia juga Tuhan. Oke. Silakan, Jadi, Bang Yohanes. kalau kita cross check dalam proses penciptaan itu tertulis jelas dalam Kejadian pasal 1. Tertulis jelas. Ya, pada mulanya Elohim, yaitu Sang Bapa, itu menciptakan terang. Sampai hari ke-6, bahkan sampai pada penciptaan Adam dan Hawa. Ya. Di ayat 26 dari Kejadian pasal 1 tertulis jelas, baiklah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Sudah tertulis jelas itu merujuk kepada dua pribadi. Jadi ada ketika proses penciptaan langit dan bumi, sang anak ini sudah ada. Sang anak, dialah yang menyaksikan proses penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Sang Bapa, dan itu tertulis jelas di dalam Amsal pasal 8 ayat 22. Saya baca. Amsal 8 ayat 22. Host juga boleh baca. Ya, Amsal 8 ayat 22. Wajangan sang hikmat. Kalau di perjanjian baru Paulus menyatakan bahwa Yesus itu adalah hikmat Elohim. Cocok dengan nubuatan Amsal 8 ayat 22. Proses penciptaan ini tertulis. Tuhan merujuk kepada Sang Bapa telah menciptakan aku, kata sang hikmat yaitu Yesus, sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Cocok dengan Yesaya 40 ayat 6. Yesus itu dibentuk alias diciptakan oleh Sang Bapa sebelum langit dan bumi ada. Terus, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia tunggu ini penting. Sebelum ia membentuk bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, ya, ini tertulis jelas ya. Ketika Sang Bapa mempersiapkan langit, aku di sana. Kepanjangan. Ketika ia menggaris kaki langit, tunggu, ini penting. Ketika biarin baca. kita tangan Biarin. Kita udah air samudera raya. Ketika ia membuat awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Ini cross check jelas berkaitan dengan Kejadian 1:26. Ketika Sang Bapa menciptakan langit dan bumi, sang anak sudah ada bersama Sang Bapa. Oke, siap ya. Oke. Jadi inti dari izin bang ya. Nah, jadi inti dari Kejadian 1 ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi yang dibawakan? Jadi Bapak adalah anak-anak kena ada Bapak gitu. Oh tidak. Kan sudah bersama-sama ini.
Dua pribadi situ merujuk kepada dua pribadi yang berbeda. Kan bersama. Oh, berarti anak tidak sama dengan bapak tidak Iya, sama dengan benar. anak. Itu Itu benar. menurut Pak. Itu Lalu itu menurut bukan- dari ini namanya Bapak siapa sih ini? Pak Yohanes. Bapak Yohanes. Lalu kalau Pak Iman, bagaimana Pak Iman menanggapi itu? Kalau menurut Pak Yohanes, anak itu tidak sama dengan bapak dan bapak itu tidak sama dengan anak. Sedangkan tadi Bapak bilang bahwa kedagingan Yesus disembah karena di dalamnya berdiam firman sama bapak. Itu gimana kira-kira Pak Yohanes? Oke, saya baca. Berarti kalian ini berbeda ini, kalian berbeda ini. Ayo kira-kira gimana itu? Kalau dijawab, tolong dulu dipotong ya. Kita diskusi adab ya. Oke. Kenapa Yesus juga pada akhirnya disebut Tuhan dan juga disebut bahkan diberikan hak untuk disembah? Ini rahasianya saya harus sampaikan. Ketika Sang Bapa mengutus anaknya yang tunggal itu, dia diberikan kuasa penuh kepada anaknya. Sehingga sebagaimana Yesus mengajarkan, sebagaimana Sang Bapa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, Sang Anak juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Contoh dalam proses penyelamatan, ada dua pribadi yang bekerja sama. Sehingga kata Yesus, aku dan Bapa itu sama di dalam pekerjaan. Yohanes bentar, Yohanes. Host tunggu dulu potong. Host tolong kontrol. Oke, sebentar Bang Iman. Kenapa Yesus pada akhirnya juga disembah? Ini dasar ayat Ibrani 1 ayat 6. Ketika Sang Bapa mengutus anak, dia perintahkan seluruh malaikat untuk menyembah dia. Dasar ayat tersebut ya, Ibrani 1 ayat 6. Yang kedua, Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai 14. Di sana tertulis begini. Bagi dia yang duduk di atas tahta, yaitu Sang Bapa, dan bagi anak domba, yaitu Sang Anak, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat 14. Lalu ke-24 tua-tua itu sujud menyembah di hadapannya. Oke? Yang ketiga dasar ayat itu Wahyu pasal 21 ayat 7 ya. Aku akan menjadi Allah mereka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan mereka akan Gini bang, abang, Betul Yohanes ini. abang, gini sebentar teman-teman. Kan di awal sudah bilang, saya itu membutuhkan perkataan Yesus itu sendiri. Kalau hanya perkataan manusia klaim-klaim, ya saya juga bisa klaim patung, klaim apa, bisa jadi Tuhan bisa. Kita minta perkataan Yesus itu sendiri, agar dasar yang kita tuhankan itu jelas. Silakan Bang Ya, Bang. Iman. Bang, saya begini, bagi saya penjelasan Yohanes tuh saya mau tanya Yohanes dulu. Yohanes, firman Yesus itu firman bukan? Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi firman itu tidak menciptakan bersama dengan Bapa tadi. Dia adalah oknum yang menyaksikan peristiwa penciptaan yang dilakukan oleh Sang Bapa. Hah? Tertulis jelas dalam Amsal pasal 8. Firman itu sejak semula dengan Bapa, yang Bapa menciptai, Bapa yang berkeinginan mencipta itu dengan firman. Anda lihat ini Kejadian 1 hingga 3. Yang menciptakan dengan firman itu apa? Bapa yang berkeinginan untuk mencipta dan diciptakan melalui firman. Tengok li, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Firman. Melalui firman itu segala sesuatu tercipta. Kemudian roh Allah melayang-layang di permukaan. Itu di mana roh Allah itu memberikan kehidupan. Nah, begini, baru saya katakan Yohanes tadi, firman menjadi manusia. Dan Abang Gregorius ini mungkin tahu itu ayatnya. Iya betul Bang. Nah, kalau kita berkata dengan apakah Yesus disembah? Iya ada Bang. Nah, saya tidak mau katakan dulu tentang Yesus mengatakan dia Tuhan dan Bapa, tapi saya bisa tunjukkan ayat Yesus itu meminta berdoa dalam namanya. Saya bisa tunjukkan ayat. Nah, begini ya. Ini ada beberapa ayat. Bentar Bang ya. Berdoa. Oke. Sebut pasal Pak ya, Pak Iman ya, bilang pasal ya. Tersebut iya ya Bang. Ya, pasal. Yohanes 14. Anda bisa salin. Yohanes 14 13 hingga 14.
Saya baca satu dulu ya, ada beberapa ini. Nah, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, ini maksudnya kita berdoa dalam nama Yesus, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, jadi memang Yesus berdoa di dalam nama Yesus. Kedua, Yohanes 16 23 hingga 24. Yohanes 16 23 hingga 24. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, Yohanes 15 hingga 16. Ya. Yohanes 15 hingga 16. Bukan kamu, Yohanes 15:16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, itu. Nah, itu jelas. Jadi berdoa di dalam nama Yesus adalah penyembahan. Itu belum dimasuk dengan semua peristiwa penyembahan yang berlaku di dalam Alkitab kepada Yesus. Iya, silakan Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa menanggapi. Tadi dia Pak siapa namanya? Pak Iman ini menjawab bahwa apa namanya awal tadi itu Pak Iman, dia bilang Bapak menciptakan dengan firman-Nya dan firman berubah jadi manusia. Otomatis penciptaan itu Bapak yang menciptakan itu sama dengan firman yang kemudian menciptakan itu. Jadi Bapak yang menciptakan, artinya itu Yesus yang menciptakan. Kira-kira Pak Yohanes, menurut akal logika masuk akal nggak itu? Tidak, kalau misalnya Pak Yohanes memilah-milah dan meneliti ayat dari penciptaan Bapak itu. Ayo silahkan Pak Yohanes. Jadi itu data Kejadian pasal 1 itu jelas. Kalau kita cross check kaitkan dengan Amsal pasal 8 itu sangat jelas. Proses penciptaan langit dan bumi serta segala isinya termasuk manusia itu diciptakan oleh Sang Bapa atas nama atau diuntukkan kepada Yesus. Itu kaitannya dengan Yohanes pasal 1. Tanpa Yesus, maka tidak ada satupun yang diciptakan. Jadi segala sesuatu hasil ciptaan Sang Bapa itu diuntukkan seakan-akan for atau untuk Yesus. Itu sederhana sekali. Oke? Terus yang kedua tentang Tuhan. Ya, saudara host kan butuh data. Yesus mengakui dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2, ayat 27 dan 28. Tetapi Tuhan bukan dalam konteks sebagai Sang Bapa. Sebagai pemilik, sebagai pemimpin, sebagai penebus, sebagai penyelamat umat manusia. Sederhana sekali. Sangat sederhana. Kalau Bang Gregoris, saya mau bagi Anda satu ayat lagi untuk Anda kaji ya. Saya bagi lagi Anda satu ayat ya, boleh ya? Oh ya, tapi sebentar dulu nih kita sebentar. Ini kata Pak Iman ini, Pak Yohanes ini, Yesus ini bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Betul Pak Yohanes ya? Ya, betul sekali. Tapi dia hanyalah penguasa, pemilik di dunia. Maunya dia itu dia diberikan kuasa, tapi dia diberikan kuasa oleh Sang Sumber, betul ya? Benar, bukan berarti dia yang menciptakan langit dan bumi, enggak. Dia hanya pemilik dan penguasa. Ya. Silakan Pak Iman. Begini ya, kalau Yesus itu bukan pencipta, bukan Allah yang tadi tidak berada di dalam kealahan tadi, berarti tidak bisa kita berdoa di dalam nama Yesus, karena itu sama saja menuhankan Yesus. Tetapi Yesus perintahkan berdoa di dalam namanya. Nah, sekarang saya tunjukkan ayat kesetaraan ini, yaitu Yohanes 14:23. Yohanes 14:23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia. Nah, ayat seterusnya yang dijawabkan. Dan kami itu Bapa dan Yesus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, itu jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Nah, karena dia adalah firman dan firman itu berada di dalam Bapa bersama kekekalan. Karena itu dia bisa katakan kami datang bersama-sama dengan dia. Iya, Bang. Saya tidak mau gunakan ayat Paulus semua atau seterusnya karena saya tahu orang Muslim tidak mau terima di sana, mau yang terima daripada ayat Yesus. Makanya saya katakan semua tentang daripada murid-murid Yesus terus. Betul. Ya begitu, Bang. Betul, oke. Karena saya juga pernah dari sana, dari Katolik juga, saya pernah dari Katolik. Jadi saya tahu dikit. Oke, silakan Pak Yohanes dijawab. Oke. Bang, saya mau turun dulu ini. Bang, saya mau turun siap, tapi siap. saya mau katakan. Jangan turun dulu Pak Iman. Oh, iya. Pak Iman jangan turun Begini, dulu, saya Pak harus Iman. kerja. Saya harus kerja, nanti diskusi lagi, saya janji. Oke. Cuma saya cakap oke. jujur dengan Pak Yohanes ini. Pak Yohanes, saya harap ya, saya takutnya yang kita sampaikan adalah kesesatan. Itu karena apabila Anda mengatakan firman itu, Yesus itu tidak mencipta, itu sudah salah dengan Alkitab. Saya minta maaf, Bang. Ya, betul, Jujur saya betul, minta Bang maaf, Tio, betul, tetapi Bang Tio. itu Lanjut. kesesatan, dengan kesesatan itu lebih bahaya. Atau jangan-jangan Terima kamu kasih, Bang. sesat. Atau jangan-jangan kamu sesat. Bang, bagi saya itu tidak sesuai dengan Alkitab. Justru itu kalau bicara Dan saya satu sesat, tidak mau paksa Anda itu percaya yang saya. Saya mohon dikaji balik Oleh karena karena itu, sangat kalau bahaya. bicara- Orang melihat. Ya, kalau bicara jangan langsung sentuh orang punya pribadi. Sesat atau tidak itu kan urusan masing-masing. Bukan kamu nilai. Ya, kalau Oke, begitu saya jawab permintaan terpulang. ya. Saya jawab Kalau permintaan gitu dari terpulang. host ya. Saya jawab dulu ya. Saya juga percaya bahwa memang berdoa kepada Sang Bapa itu harus atas nama Yesus. Karena Yesus itu perantara kita. Kita yang pendosa sudah terputus hubungan dengan Sang Bapa. Oke? Jadi doa kita itu kepada Sang Bapa tidak lagi sampai. Tetapi karena Sang Bapa mengasihi kita, Dia memberikan tawaran seorang perantara yaitu Yesus. Jadi doa kita kepada Sang Bapa itu Dia punya alurnya dari kita kepada Yesus, dari Yesus kepada Sang Bapa. Demikian juga jawaban doa. Dari Sang Bapa kepada Yesus, dari Yesus kepada kita. Kenapa begitu? Karena dosa kita yang memisahkan kita dengan Sang Bapa. Kenapa kita berdosa? Karena kita melanggar 10 hukum Tuhan. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap 10 hukum Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 1-17. Bang Gregorius, saya sudah follow ya, saya mohon di follow ya, Bang. Oke, itu Bang nanti coba dibaca lagi di Yohanes 14:25. Ada lanjutan di situ Bang ya. Di Iya, 4:25 ya, dibaca aja. Oke, lanjut. Oke, silakan. 14 Yohanes 14:25 ya. Iya, ada di situ Baik. juga ada. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, siap-siap. Oke, siap. Iya. Iya. Jadi hari ini teman-teman yang di bawah ya. Hari ini kita kedatangan narasumber seorang Kristen yang berani membedakan antara Tuhan Yesus dan Allah. Ini langkah langkah ini. Jujur dan berani Pak Yohanes ini berani saya bilang. Di saat banyak orang masih bingung siapa Tuhan, siapa utusan, narasumber kita hari ini sudah berani bilang Yesus itu bukan Allah, ya kan? Tapi Yesus itu beda dengan Allah, guys. Jadi hari ini Caca mau bilang Pak Yohanes, Bang Gre, izin ya Pak Yohanes bisa jadi narasumber hari ini Bang Gre ya. Ada satu aja, yaitu dia masih menyembah Yesus. Iya, ini yang salah Bang Gre, ini yang salah dari Pak Yohanes. Tapi setidaknya Bang Gre, Pak Yohanes ini kemudian dia udah bisa bedakan antara manusia yang diutus sama yang mengutus Bang Gre gitu. Bang Gre setuju ya Bang Gre ya? Ya, setuju. Iya, oke. Oke, untuk Kristen-Kristen yang mau naik dan untuk Kristen-Kristen yang gak setuju sama Pak Yohanes bahwa sebenarnya Yesus sama Allah itu satu. Ayo silahkan naik. Ada narasumber kita yang bisa mencerahkan kemudian Kristen-Kristen. Ayo silahkan. Kami sediakan room untuk Anda untuk naik. Bisa sama Bang Gre atau kalau misalnya minta penjelasan lebih lanjut dari Caca, bisa sama Pak Yohanes.
Atau bisa minta penjelasan lebih lanjut dari kami yang mempelajari kitab Bible Anda juga bisa. Ayo silakan Kristen Oke. kami berikan panggung. Bos boleh Iya, boleh saya bicara sedikit. Silakan. Kalau saudara-saudara Muslim ya, bertanya tentang keimanan Kristen, maka saya tegaskan dasar jawaban kami itu adalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oke? Jadi host kalau saudara host contoh tadi sudah batasi, oh saya kan cuma butuh perkataan Yesus. Tetapi ketika saudara mau cari tahu kebenaran sebenarnya, bicara tentang keimanan Kristen yang benar alias Injil yang kekal, maka jawaban kami itu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak sepotong-sepotong. Kalau tidak kita akan bingung sendiri. Kita akan bingung. Tuh, Ya jadi benar jawaban Bang Gri. dasar iman itu Kejadian sampai Wahyu, bukan cuma di kitab Injil. Ya, oke gitu Pak. Gini sebentar. Saya hanya percaya kepada perkataan Yesus yang selama masih ada di dunia. Ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, maka selesai firman-Nya sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 8 78 ya, terbacain ya. Saya bacain Yohanes 78 ya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Jadi ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, maka terputus selesai semua wahyu. Karena dia sudah menyampaikan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Nah, ketika ada lagi wahyu, kemudian Ibrani, itu kan udah klaim-klaim. Di situ banyak klaim-klaim di situ, makanya saya nggak percaya di situ, karena itu udah termasuk kepada pendogmaan. Silakan. Kalau saudara, saya dengar tadi mungkin asal muasal saudara dari Katolik ya. Barusan saya dengar tadi tuh. Terus saya tanya begini, Sudah lama. Ya sudah lama. Oh ya. Ya, artinya sepanjang selama hidup kamu di situ, kamu juga akui bahwa kitab Wahyu itu, ya khusus kitab Wahyu itu kamu juga akui isinya. Khusus kitab Wahyu. Ini setelah Yesus naik ke surga. Kalau dulu iya, tapi sekarang ketika sudah pelajari lebih dalam, ternyata memang bukan. Yang bagian mana yang kamu pada akhirnya ragukan? Khusus kitab Wahyu. Oke, semuanya. Oh begitu ya. Padahal ketika saudara-saudara Muslim bertanya tentang keimanan Kristen, maka jawaban kami memang dari Kejadian sampai Wahyu. Karena dia sinkron ini, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan mengetahui, oh ternyata Injil yang kekal yang sebenarnya itu ini poinnya. Silakan jelaskan bahwasanya ketika Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, kemudian dia memberikan firman. Padahal Yesus ini menerima firman loh. Yesus menerima firman. Dan kemudian yang kedua, Yesus datang ke dunia hanya 2 kali. Ya, setelah terangkatnya ke langit, kemudian yang kedua pada hari penghakiman nanti. Okay. Yaitu sebelum terjadi hari kiamat. Dan ketika dia datang lagi 2 kali 3 kali lagi, berarti Yesus itu berbohong. Silakan. Oke, saya suka sekali tentang posisi Yesus sudah di surga, terus memberikan kebenaran yang diterima Yesus tidak di surga, tapi di langit, diangkat ke langit, bukan ke surga. Oke, saya baca boleh data-datanya tentang Yesus di surga. Kalau kita baca cek saja tuh, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, contoh tuh, lalu Stefanus itu kan dilempari dengan batu. Oke, dalam posisi hampir mati dia melihat langit terbuka dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kudus. Oke? Nah, itulah yang kadang masih mubham, masih sama-sama. Kok bisa? Anda tahu kan langit? Langit tahu kan langit? Ketinggian langit itu bagaimana? Ketinggian langit. Itu yang harus dipahami. Pandangan seperti apa bisa sampai kepada melihat Yesus duduk di samping Bapa loh. Nah, itu yang sangat diragukan sekali.
izin Bang Gre. Jadi Caca masih bingung. Oh, jadi Pak Yohanes ini masih menuhankan Yesus. Iya, Oh, menuhankan benar. Yesus dalam arti bukan pencipta langit dan bumi beliau. Silakan Pak Yohanes. Oke. Jadi saya berulang-ulang sekali contoh Yesus mengajarkannya sebelum naik ke surga, kan dia sudah jelaskan semua sebagaimana saudara tadi jelaskan toh. Contoh, sebelum dia mati dan naik ke surga, Yesus menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan setelah dia mati. Dia jelaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4 kan tertulis jelas. Aku akan pergi kepada Bapa, toh, dan menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Oke? Dan posisi sang Bapa itu bukan di langit, tetapi di sorga. Sehingga Yesus menyatakan, Bapa kami yang di sorga. Ketika dia berdoa kan, posisi Yesus sang Bapa bukan cuma di langit, di awan-awan, tetapi di sorga. Ada begitu baca catatan Alkitab. Posisinya di sorga ya. Jadi ketika posisi di sorga Yesus toh, berbagai macam data sumber, dia memberikan kebenaran firman-Nya kepada Yohanes di Pulau Patmos tahun 96 Masehi. Judulnya saja berbunyi begini judulnya. Yohanes Wahyu pasal 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang disampaikan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Oke? Jadi sumber kebenaran kitab wahyu itu bersumber dari sang Bapa, dikaruniakan kepada sang anak. Lalu sang anak memberikan kepada seorang malaikat, dan malaikat memberikan kepada Yohanes. Dan Yohanes menerimanya di Pulau Patmos dan diuntukkan bagi seluruh umat manusia yang hidup di hari-hari terakhir menjelang Tuhanku datang kedua kali. Di sini tertulis jelas Lanjut bagaimana. baca lanjut ya. Baca lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut. Bagaimana? Oke, karena Bapak masih menuhankan Yesus, jadi sekarang gini, kita merujuk ke pengertian Tuhan itu sendiri, boleh? Apa itu Tuhan menurut Pak Yohanes? Oh, boleh sekali. Jadi itu kata Tuhan itu sebenarnya cuman bahasa kita Indonesia dengan orang Malaysia. Orang Arab, orang Ibrani, orang Amerika tidak pernah mengenal kata Tuhan. Jadi cuman bahasa saja ini, bukan nama sang pencipta. Nama sang pencipta itu tertulis jelas di dalam Keluaran 3:15. Ya. Itu tertulis jelas. Gini. Kalau Bapak menuhankan Yesus, kalau bicara Tuhan, ini kan Bapak tinggal di Indonesia. Kata Tuhan itu hanya bahasa Indonesia, ya kan? Bapak tinggal di Indonesia enggak? Jadi Bapak harus merujuk ke kamus besar bahasa Indonesia. Itu masuk akal enggak kalau saran Caca kayak gitu? Iya, justru itu. Kalau kita cross check menggunakan bahasa, kita harus mampu bedakan antara nama dengan sebutan. Nama itu dibahasakan dalam bahasa apapun tidak pernah berubah. Bicara nama ya. Sementara sebutan boleh berubah. Contoh, Om boleh berubah menjadi paman, atau boleh berubah menjadi angkel. Gini Pak Yohanes, gini. Kita tuh harus merujuk dulu ke pengertian dari Tuhan itu sendiri. Yang Bapak tuhankan di sini Yesus ataukah Bapak gitu? Oke, saya jawab hampir 2 kali ini ya. Oke, jadi berangkat dari nol dulu, bicara tentang kata atau penyebutan kata Tuhan dan kata Allah menurut catatan Alkitab itu banyak. Ya, disebutkan itu banyak baik di langit dan di bumi. Pak Yohanes, saya tidak bertanya yang lain. Ya udah, jawab saja dulu. Menurut KBBI, kira-kira Tuhan itu apa? Oke, Tuhan itu penguasa langit dan bumi, pencipta dan seterusnya. Kalau misalnya penguasa langit dan bumi, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut ya. Oh ini ayah. Iya, Caca. Iya, Abah. Oh. Tuhan itu penguasa langit dan bumi, tapi Tuhan itu lebih merujuk ke hal apa gitu. Kenapa sampai dia bisa berkuasa di langit dan bumi? Kenapa dinamakan Tuhan itu? Oke, karena kepada Yesuslah sang Bapa menyerahkan segala kuasa. Pak, pengertian Pak, saya masih merujuk ke bahasa Pak. Jangan kemana-mana dulu Pak. Saya masih merujuk ke bahasa ini.
Pengertian Tuhan itu, pengertian Tuhan. Iya, kalau pengertian sederhananya itu penguasa langit dan bumi, pemilik dan seterusnya. Pemilik, kenapa sampai pemilik itu? Jangan dibuang kata penciptanya, Pak. Jangan dibuang kata penciptanya, Pak. Sekarang kita merujuk kata pencipta. Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan itu yang menguasai, Tuhan itu sesembahan yang wajib disembah. Ya kan? Sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah Bapak yang kemudian menuhankan Yesus itu pantas? Oke. Sedangkan Yesus tidak menciptakan menurut Bapak itu sendiri. Oke, jadi makna kata Tuhan itu kan banyak. Ya banyak ya, jangan cuma satu ya, banyak sekali. Selain pencipta, selain penguasa, pemilik dan seterusnya. Itu makna secara sederhana. Dengan demikian, kenapa kita membedakan antara sang Bapa dan sang Anak? Pertama, sumber segala sumber itu sang Bapa, termasuk penciptaan langit dan bumi. Tetapi padanya kenapa Yesus juga disebut Tuhan? Karena selain penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh sang Bapa, kuasa yang sama, pemilik yang sama itu setelah diserahkan sang Bapa kepada sang Anak. Dasar ayat Yohanes pasal 5 18-20. Sebagaimana sang Bentar, Bapa. Pak, sebentar. Coba Bapak utarakan apa yang Bapak bilang tentang makna dari Tuhan itu banyak selain pencipta. Oke. Silakan. Oke, Yesus langsung ke bukti ya. Sebagaimana sang Bapa mampu menebus dosa manusia, demikian juga sang Anak mampu menebus dosa manusia. Dasar ayat. Pak, jangan kemana-mana, Pak, itu nggak nyambung, Pak. Yang kamu Masih maksud merujuk ke apa, pengertian Tuhan, masih merujuk ke pengertian Tuhan, kamu Pak. maksud itu, Jangan butuh kemana-mana maksud. dulu. Ini sekarang yang Caca butuh penjelasan ini, Pak. Bapak kan kemudian menuhankan Yesus, ya kan? Oke ya. Bapak tahu apa pengertian Tuhan itu sendiri tidak? Connect nggak ini sama Yesus ini? Justru itu, kalau kita sederhanakan sekali supaya lebih sederhana, lebih mengerti, makna kata Tuhan yang sederhana itu banyak, bukan cuma satu, bukan cuma pencipta doang. Selain pencipta, juga pemilik, penguasa, dan seterusnya. Jadi banyak makna kata Tuhan secara sederhana. Iya, secara sederhananya itu apa yang bikin Bapak itu kemudian berpendapat bahwa Yesus itu dia berhubungan dengan kata Tuhan itu sendiri? Justru Silakan, Pak. itu, oke. Penguasa langit dan bumi, Yesus itulah penguasa langit dan bumi. Kenapa? Karena sang Bapa. Karena sang Bapa memberikan segala kuasa di langit dan bumi. Sehingga dasar ayat Yohanes pasal 1 ayat 10, Yesus menyatakan begini, Aku datang kepada milik kepunyaanku. Jadi langit dan bumi ini adalah milik Tuhanku Yesus. Tetapi orang kepunyaanku itu menolak aku. Ini sederhana sekali, saudara. Jadi usahakan kita memiliki kerendahan Pak, membuka bentar, hati, Pak, bentar. minta kuasa Roh Kudus dari sang Bapa. Iya, Pak. Minta kuasa Roh Kudus lagi, Pak. Jangan kemana-mana dulu. Saya masih bingung ini, Pak. Saya masih bingung tentang pengertian Tuhan ini. Saya masih bingung ini. Sekarang kalau bicara Tuhan, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, iya kan? Sedangkan Bapak sudah bisa membedakan antara pencipta dan yang diutus, yang diciptakan. Sekarang Gini, Bapak kemudian baca sebentar. Iya. Jadi kalau si Pak Yohanes itu tahu bahwasanya Yesus itu hanya diberi dan di atasnya lagi itu ada Bapa, ada sang sumber itu. Amin. Nah, jadi Yesus itu hanya diberikan kuasa. Artinya Yesus ini yang dimaksud dipahami oleh Pak Yohanes ini adalah hanya sebagai Tuhan, pemilik, penguasa. Benar. Bukan penguasa tertinggi, bukan entitas tertinggi, tapi yang entitas tertinggi itu adalah sang sumber. Ya, benar. Itu yang dimaksud oleh Pak Yohanes ini. Makanya tadi dia agak berbeda dengan Pak Iman tadi. Kalau Pak Iman tadi mengatakan Yesus itulah pencipta langit dan bumi, dan dialah memiliki entitas tertinggi. Makanya di sinilah mereka berdebat seperti itu. Oh begitu. Iya, yang Caca mau tahu ini. Saya tambahkan sedikit. Iya, lanjut. Kenapa? Karena dasar ayat di Ulangan 10 ayat 17 itu tertulis jelas. Sang Bapa itu disebut Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Sehingga merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita memang benar apa yang disebut. Ingat, disebut Tuhan dan Allah itu banyak, baik di langit dan di bumi. Jadi ketika Yesus
disebut Tuhan sebagai pemilik, merujuk kepada makna pemilik, maka jangan kamu klaim bahwa Yesus itu Bapa. Tidak. Sederhana sekali. Cuma ketika kalian Jadi Pak Yohanes, tunggu. Pak Yohanes, Ketika kalian Izin. mati-matian mendefinisikan kata Tuhan hanya kepada Sang Pencipta, maka inilah mungkin disitulah benang merahnya. Kita tidak pernah ketemu. Ya mungkin di situ yang dimaksud dengan Pak Yohanes ini adalah Tuhan. Iya benar. Kalau Tuhan masuk, kalau Tuhan beda lagi pada definisinya. Itu mungkin yang masuk. Oke, lanjut. Mungkin tak aneh ada mama. Oke, yang menjadi perbedaan di sini adalah Bapak ini masih menuhankan atau menyembah Yesus loh. Itu yang Justru itu. poinnya situ. Iya, justru itu. Ketika Sang Bapa mengutus Sang Anak, toh, dia juga diberikan hak penuh untuk disembah. Itu yang kalian masih tolak mungkin sampai hari ini, toh. Dengan data 3 ayat, paling kurang 3 ayat dari sekian banyak data ayat. Toh, yang katanya host ini menolak, saya tidak terima kalau bukan ajaran Yesus. Tetapi itu dasar iman kami. Jadi ketika sepanjang dasar isi Alkitab saudara-saudara Muslim tolak, sepanjang itulah kita akan selalu berbeda. Sementara kalian berusaha selalu bertanya, Yesus itu Tuhan, kenapa kalian jadikan Yesus itu Tuhan? Padahal kami harus menjawab menggunakan data Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Makanya Pak, saya kemudian merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak. Bapak bedakan dulu penguasa sama pencipta. Tuhan apakah pantas disandingkan dengan makhluk? Kalau misalnya Bapak bilang penguasa, Presiden Jokowi juga penguasa Pak. Kalau Bapak bilang penguasa, Bang Gray juga penguasa atas keluarganya. Abah ini di bawah juga penguasa atas keluarganya, atas perusahaannya. Nah, tapi kalau Bapak bicara soal Tuhan itu merujuk ke entitas tertinggi. Kita tinggal di Indonesia Pak, kita nggak bisa bikin asal bawa nama Tuhan, tapi kita sendiri nggak paham itu Tuhan sendiri artinya apa gitu. Oke. Jadi ketika tadi saudara narasikan contoh Jokowi itu penguasa, dia cuma sebatas Indonesia kan? Apalagi contoh satu kepala keluarga, dia cuma sebatas satu rumah itu kan. Sementara Yesus itu punya kuasa langit dan bumi serta sorga. Sekarang kita merujuk ke KBBI, jangan soal Yesus itu dia berkuasa di langit dan bumi. Kita merujuk ke KBBI karena kata Tuhan itu Bapak tidak pantas gunakan untuk cuman sekedar penguasa. Sedangkan Oke, Tuhan gini itu baca. Kita langsung ke poin aja. Langsung ke poinnya baca, sorry. Gini Pak, kan kata Bapak Yesus itu Tuhan segala Tuhan, atau segala Tuhan di atas Tuhan, segala Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, artinya di sini dia penguasa langit dan bumi. Artinya gini Pak, tunjukkan kepada saya di masa hidupnya Yesus, di mana Yesus menguasai satu wilayah atau 2 wilayah, atau setidaknya menjadi raja satu kampung atau menjadi kepala desa atau apa. Tunjukkan Bapak, biar jelas nih, ternyata Yesus ini menguasai beberapa wilayah. Ternyata dia saking dia itu penguasanya, karena dia itu penguasa langit dan bumi, orang-orang tidak bisa menyentuh dia. Orang-orang tunduk dan patuh kepada dia. Silakan Pak. Kita gunakan data ayat yang saudara maksudkan, katanya harus ajaran Yesus. Oke? Jadi ketika ajaran Yesus yang saudara juga klaim itu tuh yang benar, itu yang saya sampaikan. Oke? Persoalan dia, contoh secara fisik dia menguasai dari timur ke barat, utara ke selatan. Oke? Itu secara rohani itu dikuasai. Sehingga seluruh makhluk di dunia, sehingga kalau kita baca dengan ayat-ayat yang lain dalam Alkitab, tuh, contoh bicara keselamatan, tuh, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak ada keselamatan tuh pada siapapun juga selain melalui nama Tuhanku Yesus Masiah di bawah kolong langit ini tertulis. Dengan demikian, ketika penguasa langit dan bumi yang merujuk kepada Yesus juga, kita baca Yohanes 3:16. Seluruh penduduk dunia telah berdosa di dunia ini, bukan cuma di wilayah Palestina. Maka Sang Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan khusus di Palestina. Di dunia ini, kolong langit ini.
Sehingga Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal. Jadi proses keselamatan kita yang berdosa ini bisa hanya sampai ke surga hanya melalui Yesus. Diuntukkan untuk dunia, bukan untuk satu wilayah. Oke, berarti gini Pak, semua manusia termasuk Adam sampai kita sekarang ini tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus, betul? Benar sekali, saudara. Oke, bagaimana dengan Henok dan Elia? Oke, itu ada cara-cara khusus yang karena sang pencipta, sang Bapa itu punya kuasa. Kalau dia menurut dia, kalau kamu pendosa, kalau saya selamatkan, siapa yang klaim? Tuh, seperti contoh Musa juga sudah di surga, Henok juga sudah di surga, Elia juga sudah di surga. Itu kehendak pribadi dari sang Bapa, kan dia penguasa. Siapa mau melawan? Berarti Yesus ini bohong ya? Oh tidak, Yesus karena tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti tidak ada seorang pun, walaupun satu doang nggak boleh, nggak bisa. Ini, ayat itu merujuk kepada pendosa, kita yang pendosa. Oke, kita pendosa ini dari mana? Dosa kita ini dari mana awalnya? Oke, kalau kita merujuk kepada keseluruhan Alkitab, tertulis bahwa semenjak satu Adam berdosa, maka seluruh keturunan Adam itu berdosa. Itu Roma pasal 5. Satu orang Adam berdosa, itu seluruh keturunan Adam berdosa. Bukti kita berdosa, kita juga pernah sakit. Kalau Adam tidak pernah berdosa, kita tidak pernah sakit. Contoh, ibu-ibu melahirkan, mereka kesakitan. Kalau Hawa tidak pernah berdosa, mereka melahirkan tidak sakit. Contoh, kita laki-laki, kepala keluarga, kita mencari cuan itu dengan bersuar-suar. Kenapa? Karena Adam melakukan kesalahan. Itu bukti. Oke Pak, oke siap. Ya, tadi kan Bapak bilang dosa kita itu awal mulanya terjadi kesalahan atau kelalaian dari Adam, betul ya? Ya, benar sekali. Berarti Elia dan Henok ini tidak suci dong? Di luar yang tiga sudah di surga ya, di luar yang tiga. Karena ini otoritas sang Bapa. Mau-maunya dia, sederhana bahasa ya. Mau-maunya saya. Kalau saya menyatakan, oh kamu harus ke surga, siapa yang mengklaim? Dia kok penguasa langit dan bumi? Dia segala sumber? Siapa berarti Yesus ini ketika berbicara gini Pak, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti Yesus ini lupa dong? Atau emang dia berbohong? Enggak. Adam tercatat, Adam itu berdosa. Tercatat juga, siapa yang, coba saudara kita buktikan, siapa yang membuktikan Elia berdosa? Siapa yang membuktikan Henok berdosa? Kan dari dosanya Adam. Dari dosanya Adam. Waalaikumsalam. Sekarang kita cross check, gunakan data. Siapa yang membuktikan Elia dan Henok berdosa? Coba gunakan data. Oke, sekarang yang kedua dulu sebelum kita lanjut ke situ. Apakah Maria juga termasuk orang yang berdosa? Maria yang mana? Maria melahirkan Tuhannya. Emangnya dia sudah di surga? Jadi gini Bang, Sebentar, sorry. Apakah sekali lagi Maria ini termasuk orang yang berdosa karena dia menanggung dosa waris dari Adam? Dicatat di Alkitab? Tidak dicatat dia punya dosa? Kan Abang bilang mereka mewariskan dosa. Adam itu mewariskan dosa kepada manusia, makanya kita punya dosa. Termasuk Maria juga kan? Betul? Oke, jawabannya sederhana begini saudara. Jawabannya. Kalau seandainya Alkitab mencatat Maria sudah di sorga, maka perkataan Yesus salah. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat. Iya, maksudnya gini. Kan Maria itu disebut sebagai perawan suci, betul? Oh iya, iya benar. Disebut perawan suci, betul? Berarti ketika Maria melahirkan Yesus, berarti Yesus juga berdosa, betul? Oh, tidak begitu. Kan dia manusia bukan? Yesus manusia bukan? Dia, jangan lupa ya. Dia sumber muasalnya dari sorga. Aku telah turun dari sorga. Yesus mengajarkan, aku telah turun dari sorga. Jadi awalnya dari sorga ya dia. Dia sang Bapa menggunakan media Maria. Oke? Dengan caranya yang penuh kuasa itu dia. Dia menggunakan media tubuh Maria. Lahirlah sang juru selamat. Kalau kita tanya, berarti Yesus berdosa, gunakan data. Iya, data kita di dosa waris, Pak.
Justru itu Kan Anda kita- mengatakan Adam mewariskan dosa kepada kita. Makanya laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah segala macam. Ibu-ibu melahirkan dengan payah, susah payah, lelah dan letih. Nah, Anda kan membawakan itu. Kemudian kita lanjutkan kembali, kaitkan kembali kepada Henok dan Elia. Kata Anda, oh itu siapa yang tahu mereka berdosa. Kemudian yang kedua, bawa lagi kepada Maria.